Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, siang menjelang sore ya untuk kesempatan hari ini. Apa kabar? Mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat. Dan Sobat Santri kita Suara Tebu Ireng jadi masih bekerja sama dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang. Hari ini masih ngobrol-ngobrol dengan para wanita-wanita yang tangguh. Ya, kalau wanita bekerja sampai sore bilangnya gimana nih Bu? Kalau Bu Eva? Maksudnya bilangnya gimana? Dari sisi sebagai seorang ibu katanya. Oh, ini jihad ya? Waktu kan kalau Bu Eva bilangnya masih keren ya. Jihad ya. Setuju saya. Perempuan itu kan tulang rusuk. Oh iya. Jadi kalau kita bekerja jangan jadi tulang punggung. Oh gitu ya. Tulang punggung itu kita jihad gitu. Oh iya. Kuat itu kayaknya ya. Masuk. Oke, kita bersama dengan Ibu Eva Briani. Ini dari PKB Kecamatan Peterongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Mbak Miftahul Edima dari PKB. Saya panggil Mbak apa Ibu ya? Ibu ya? Mbak aja. Kalau ini ibu, saya tante. Oke ya, kayak masih muda. Ibu Miftahul Edima dari PKB Tembelang ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ini sudah safe, aman. Jadi kita buka masker kita bersama-sama. Bismillah. Kelihatan. Inje biar kumus, kelihatan. Kalau nggak kumus-kumus bukan petugas lapangan. Nah betul. Kepanasan, kehujanan. Dipertanyakan kalau pas lagi nggak kumus-kumus ya Bu ya. Hari ini materi kita adalah pilihan alat atau obat kontrasepsi KB. Ini kayaknya kalau bicara masalah KB ibu rumah tangga kayaknya udah secara global udah tahu ya. KB itu biasanya sih yang kalau saya sih orang awam ya. KB itu suntik, kemudian pil, susuk, nah gitu-gitu. Nah, ini kalau secara detail itu KB sendiri. Bu Eva atau Bu Miftah, ini KB sendiri itu seperti apa sih? Coba dulu. Saya dulu bisa menambahkan. KB itu kan singkatan dari keluarga berencana. Jadi selain alkonnya, KB itu dari tahun berapa sih kalau di Indonesia? Dari tahun 70-an. 4 kalau nggak 76 itu sudah ada. Sudah ada, mulai ada itu 74. Jadi saya dari zaman kecil itu aja sudah sering dengar lagu keluarga berencana. Nah itu. Saya 70-an, makanya terasa angkatan 80-an. Angkatan 80-an. Nah kan iya kan. Oh dari 74 ya? Iya. Oh itu mulai di ini karena dulu perkembangan Indonesia masyarakat Indonesia semakin membanyak atau berkembang itu kan waktu itu. Ya mungkin sampai sekarang sejarah sedikit dari KB ya kayaknya. Sekarang mulai berkembang, dari awal mulai berkembang. Sekarang berkembangnya belum. Jadi karena dulu image-nya orang dulu itu kan anaknya mesti banyak anak, banyak rezeki kan gitu. Rezeki. Ya memang kan karena dulu tidak seriwah sekarang ya, maksudnya kalau dulu itu lebih sederhana, pola pikirnya lebih sederhana gitu, bahwa kalau banyak anak itu ya itu rezeki yang Allah kasih karena sesuai dengan sabda Rasulullah kan perbanyaklah keturunanmu gitu. Tapi kalau sekarang perbanyak keturunanmu kita dikembalikan lagi nih ke orang tua, apakah kita bisa menjamin hak-hak anak karena ternyata juga ada hak pemenuhan anak yang harus kita penuhi, ada hak pendidikan, hak perlindungan, hak mengeluarkan pendapat yang mungkin zaman dulu orang tua tidak memikirkan sampai sejauh itu gitu. Terus bagaimana kalau misalnya punya anak banyak, tanggung jawab sebagai orang tua bukan hanya membesarkan dan memberi makan, pendidikannya, sandang papan pangannya bagaimana gitu kan. Terutama resikonya adalah pada saat mungkin dua anak bisa mengantarkan anak-anak ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kalau sekarang anaknya banyak, yang kakaknya ngalah dulu ya, biar adiknya yang sekolah. Akhirnya kan ada. Kalau dulu begitu. Ya.
Cuma kan dulu mungkin kalau dulu nggak terlalu ini, malah nggak terlalu berpikir ke depannya, nggak terlalu ini. Gitu. Jadi mungkin ada beberapa perkembangan yang akhirnya kita harus menyesuaikan gitu. Nah, untuk bisa mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, maka muncul alat kontrasepsi. Sebenarnya tujuannya bukan untuk menghentikan kelahiran, tapi lebih kepada mengatur jarak kelahiran. Mengatur jarak. Jadi kenapa harus diatur, Bu Eva gitu? Ya kali kalau kita bayi pitu meteng telu gitu ya. Terus ibunya bagaimana perawatan dirinya? Kalau dulu mungkin pada zaman dulu menjadi ibu itu wis pokoknya apa ya, masak mana, di kasur, di sumur, di dapur, gitu. Jadi tidak ada pemikiran bahwa perempuan juga perlu pendidikan tinggi, kan tidak ada seperti itu. Menjadi ibu ya sudah berkutat di gitu-gitu aja. Tidak ada pemikiran ibu itu harus merawat diri, ibu itu butuh me time. Zaman sekarang kan ibu butuh me time gitu. Susah sekali ibu bahagia sama dengan sebenarnya kalau di telaah lebih dalam, ini lebih baik mana sih? Lebih baik mana? Zaman dulu apa zaman sekarang? Zaman dulu apa zaman sekarang ya? Ada sisi baiknya zaman dulu juga ada sisi baiknya zaman sekarang. Nggak bisa kita samakan kan? Nggak bisa. Iya, karena memang beda, sudah beda. Zamannya sudah berbeda gitu. Kalau kita yang saksi sejarah gitu ya. Saksi 3 generasi misalnya ya. Mungkin ada zaman belum pakai Android ya, ada zaman masih pakai HP jadul, ada zaman masih pakai apa itu yang kecil? Apa sih? Bukan. Yang kalau dulu pesannya pager itu kan dulu itu pakai pager gitu. Itu sudah wah gitu ya. Ternyata kalau sekarang pakai gitu. Jadi ya itu tadi tentu zamannya berbeda zamannya gitu ya. Zamannya berbeda. Nah, KB ini sendiri seperti apa? KB sendiri ini kan banyak sekali yang saya kira dulu kiranya saya mau masuk menjadi penyuluh KB, saya kira ya yang ditangani mungkin Alkon saja ya. Ternyata tidak, di keluarga berencana ini kita bisa dari segi pendewasaan usia perkawinannya, kemudian pengaturan kelahiran tadi fungsinya, kemudian ada ketahanan keluarganya juga. Ketahanan keluarga. Iya, ada kelompok kita, ada tribina ya kalau di BKKBN itu. Apa itu, Bu? BKB, BKR sama BKL, Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia. Itu adalah program dari BKKBN yang tidak melulu hanya keluarga berencana KB, keluarga berencana banyak sekali dijabarkan dalam beberapa hal. Jadi sesuai dengan perkembangan juga KB. Iya. Kalau dulu melulu alat kontrasepsi, sekarang tidak hanya melulu alat kontrasepsi, tapi BKKBN menangani dari sejak dalam kandungan. Bahkan kalau sekarang mulai memasuki masa menikah, mau menikah hingga sampai dia menuju lansia ya, menuju. Iya. Jadi kita kalau dibilang BKKBN itu benar-benar menangani mulai dari belum lahir sampai dengan. Kalau pranikah apa yang ditangani? Maaf Bu Eva mungkin. Kalau di pranikah itu kita lebih fokus ke remaja dan keluarga remaja misalnya. Apa yang mesti jadi ada kesehatan reproduksi remaja. Kembali ke materi kita dulu, bagaimana remaja itu supaya tidak mengenal atau terhindar dari triad KRR, dari pernikahan dini, seks bebas dan nafsa. Itu adalah dari remajanya. Lalu ada pendewasaan usia perkawinan. Itu masa pranikah, bagaimana seorang remaja itu diharapkan dia menikah di usia yang sudah matang. Kenapa kok di usia yang sudah matang? Karena diharapkan reproduksinya juga sudah siap. Kalau reproduksinya sudah siap, ibunya juga diperiksa, calon pengantin perempuannya juga harus memeriksakan kesehatan, apakah dia menderita anemia, apakah dia kurang energi kronis, gitu, atau kurang energi kronis itu apa? Kurang gizi. Diukur dari lingkar lengan, gitu. Jadi kalau dia memang menderita atau dia anemia, dikhawatirkan pada saat nanti dia hamil akan melahirkan bayi-bayi dengan resiko stunting.
Jadi idealnya memang sebelum menikah itu sudah dipersiapkan ya. Oh iya, jadi kita mesti check up atau bagaimana? Memang kan sekarang untuk catin sebelum menikah memang disarankan ada untuk periksa kehamilan, ada screening kesehatannya. Pemeriksaan kesehatan. Oh, sekarang gitu nggih. Iya. Bahkan 3 bulan sebelum. Iya, ini program barunya BKKBN. Program barunya BKKBN di penanganan. Iya. Kalau saya dulu belum. Saya juga belum. Alhamdulillah stunting gitu. Gitu. Jadi memang BKKBN mencoba menarik dari hulunya. Bukan hanya setelah menikah hamil, tapi sebelum menikah itu yang kita persiapkan. Terus kalau emang ada masalah? Kalau memang ada masalah maka nggak boleh nikah. Kita ada aplikasi LC-Mil namanya, aplikasi elektronik siap nikah dan hamil. Di mana pada saat misalnya calon pengantin ini mau menikah 3 bulan sebelumnya, ada kader yang akan mendampingi untuk mengisi aplikasi tersebut. Aplikasi ini ada 5 pertanyaan di dalamnya. Lilanya berapa, HB-nya berapa, umurnya berapa gitu ya. Lalu di situ akan ketahuan dia anemia atau enggak, dia kek atau enggak. Nah, nanti akan fokusnya kami pada saat misalnya dia menunjukkan hasil sertifikatnya merah, menunjukkan belum siap nikah. Indikator apa? Indikatornya kenapa kok muncul merah itu? Oh, mungkin karena keknya. Jadi kita akan bekerja sama dengan bidan juga untuk memberikan vitamin-vitamin, untuk memberikan KIE bagaimana. Gratis ya tapi Bu? Gratis. BKKBN ya? Gak ada yang bayar. Gratis semua. Gitu. Gratis. Kita pasang IUD implan juga bisa gratis. Oh. Kalau ada safari. Gitu. Oh iya. Jadi memang kita tujuannya kan pembangunan masyarakat untuk mewujudkan keluarga berkualitas. Jadi benar-benar dari sebelum hamil, nanti kalau sudah. Tapi ke bidan desa ya. Oh iya, jadi pasti bukan kerjasamanya di bidan umum nggak bisa ya. Ke Vaskes. Oh, ke Vaskes. Ya, Vaskes yang ada di desa-desa. Jadi misalnya di puskesmas gitu. Itu biasanya kita bekerja samanya di situ. Atau biasanya kita misalnya ada safari akan kita umumkan pelayanannya di mana saja yang bisa selain di Vaskes gitu. Karena kami juga bekerja sama MOU dengan Vaskes yang ada di kota. Jadi misalnya kalau mau menikah misalnya setidak-tidaknya 3 bulan itu sudah periksa ke Vaskes gitu. Dan nanti minta screening nanti gitu. Iya. Untuk pranikah gitu. Iya. Jadi kan ada urutannya ya. Sebelum Catin ini melangsungkan pernikahan, pada saat mendaftarkan ke desa, dia dapat N1 untuk penikah. Setelah itu dia harus memeriksakan kesehatan. Karena kenapa harus memeriksakan kesehatan? Karena dia harus mengisi aplikasi LC-Mil tadi. Gitu. Aplikasi LC-Mil bisa diisi kalau dia sudah mendapatkan atau sudah melakukan pemeriksaan kesehatan gitu. Karena kan yang ditanyakan lingkar lengan, anemia atau enggak, HB-nya berapa gitu. Tapi apakah kalau misalnya sudah mengisi aplikasi LC-Mil hasilnya sertifikatnya merah dia nggak boleh menikah? Enggak juga. Itu hanya merupakan satu langkah supaya calon pengantin ini tahu kondisi dirinya sendiri, terutama ibunya. Karena bagaimanapun nanti yang akan hamil, melahirkan, lalu mengasuh itu adalah ibunya. Jadi ibu yang menjadi fokus utamanya. Tapi apakah calon pengantin pria tidak harus mengisi? Ya mengisi, karena ada yang harus diisi oleh pria itu apakah perilaku merokoknya sama usia aja. Belum memenuhi atau sudah memenuhi usia. Gitu. Jadi ini kita jadi agak menarik sebelum ke alat kontrasepsi karena begitu Catin menikah lalu hamil, setelah hamil dia akan menggunakan alat kontrasepsi apa gitu untuk mengatur jarak kelahiran tersebut supaya tidak terjadi kebobolan gitu. Kebobolan kan nggak enak juga gitu ya. Iya. Kalau biasanya kalau di siap nikah kalau misalnya belum masih kek ya, berarti kita bantu untuk pemulihan dari gizinya ibu ya, gizinya calon pengantin. Iya. Nanti ketika dia sudah menikah, kemudian hamil, hari H sudah ready hamil, untuk menikah. Ya, sudah istilahnya sudah ready untuk hamil gitu. Iya, ready untuk hamil. Keknya paling enggak sudah tidak terlalu rendah lah. Ya. Kalau bisa malah sudah sesuai dengan batas normalnya gitu. Normalnya itu lingkar lengan 23 kalau nggak salah ya.
Ada komanya Pak ya? 23 koma sekian gitu adalah memang untuk 23 sekian untuk 23. Saya dulu juga. Terus gimana kalau saya lingkar-lengannya tidak sampai 23,5 ya karena saya kecil. Saya kecil nggak mungkin lengannya. Nah kalau besar, gitu. memang kebetulan apa istilahnya pawaan gitu pawaannya posturnya kecil bagaimana? Ya, kita kan kalau saya dulu konsultasi kan sama dokter karena tapi kan ada indikator anemia juga, ada kan indikator lain, dah hanya diukur dari tinggi badannya berapa, berat badannya berapa, maka lingkar lengan yang idealnya berapa. Gitu. Bukan hanya belakangnya berapa gitu. Gitu. Jadi ada yang harus diisi selain lingkar lengan itu. Nah, ini kalau untuk pilihan alat atau obat kontrasepsi KB, ini biasanya kan kalau untuk ibu muda baru melahirkan misalnya, mau KB itu kadang-kadang kan bingung. Ibu muda ini pilih KB yang mana gitu. Nah, ini bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan, Bu. Tergantung ya. Ini nanti tergantung pilihannya, ini mau istilahnya kalau mau hanya menunda sebentar, misalnya ke pasangan mau nikah tapi mungkin masih ingin memperbaiki cake-nya tadi, belum siap untuk hamil, ini biasanya memakai Alkon. Kalau biasanya habis nikah kan, kalau habis nikah otomatis nggak KB dulu kan dia Bu Eva. Lihat-lihat. Gitu. Mungkin ada juga yang misalnya dia menikah di umur 19 tahun. Kan itu masih di bawah umur ya. Di bawah umur kalau 19 bukan tahun. berarti kalau bisa ditunda dulu ya. Tapi kalau orang biasanya suka nggak begitu. Nanti kalau ditunda susah punya anak kan gitu. Ada lagi yang punya pikiran bahwa nanti kalau belum pernah punya anak ber-KB nanti malah susah punya anak gitu. Tapi sebenarnya kita juga ada metode konseling berimbang untuk menentukan alat kontrasepsi apa sih yang cocok buat kita gitu. Jadi konseling berimbang itu kita ada beberapa pertanyaan yang kita berikan ke calon aseptor. Itu namanya calon aseptor ya, ibu yang mau ber-KB atau ibu habis melahirkan gitu. Nanti kita tanyakan dia mau punya anak lagi atau enggak, dia sedang menyusui atau enggak, misalnya gitu. Itu nanti akan mempersempit pilihan kontrasepsinya dengan kondisi yang ada di calon aseptor tersebut. Jadi nggak langsung ini ada alat kontrasepsi, ada pil, ada suntik, terserah ada ibu mau pilih yang mana. Ibu mau, kita kayak dagang ya jadinya. Kita konseling dulu, kita yang bingung gitu nih, yang pilih. Tapi enggak, sebenarnya dari dulu memang ilmunya bagaimana metodenya kita harus konseling dulu dengan petugas KB. Karena mungkin saya nggak nyaman pakai implan gitu kan, atau saya nggak tahu implan itu apa sih gitu. Otomatis petugas KB-nya juga harus mulai menerangkan dari awal alat kontrasepsi itu ada apa saja. Ini kalau pil KB kelebihan kekurangannya apa, kalau implan kelebihan kekurangannya apa. Setelah pengenalan alat kontrasepsi kita tanyakan sama ibunya. Kira-kira cocoknya yang mana gitu. Panjenengan punya sedang hamil atau enggak misalnya. Saya sudah punya anak. Anaknya umur berapa, menyusui atau enggak, setelah ini ingin punya anak lagi atau enggak. Itu pertanyaannya detail supaya nanti akan mengerucut nih dengan kondisi ibu yang setelah kita berikan beberapa pertanyaan akan mengerucut sisa alat kontrasepsi apa nih yang bisa ibu pakai dengan kondisi ibu sekarang gitu. Nanti Bu ternyata dengan kondisi ibu sekarang yang bisa ibu pakai ini alat kontrasepsinya IUD dan implan misalnya begitu. Atau kalau mengakhiri kan, kalau misalnya dia sudah mengakhiri mana Bu? Mengakhiri kehamilan. Jadi sudah tidak resiko untuk hamil sangat tinggi, akhirnya kan pilihannya tidak ingin melahirkan lagi. Iya, berarti ada pilihannya lagi MOW seperti itu. MOW apa sih gitu? Itu MOW apa sih? MOW apa wanita? Nah, ini mungkin itu tubektomi atau istilahnya dulu itu steril ya. Steril ya, saya tahu steril gitu. Itu kalau dulu steril ternyata. Gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan satu-satu. Nanti kira-kira kalau sudah dijelaskan, saya cocoknya ini nih gitu. Apa pil KB ini? Apa pilihan alat KB ini, Bu? Apa saja kemudian mungkin bisa jelaskan satu-satu. Alatnya. Ya. Yang pertama kalau untuk yang hormonal ini ada pil KB. Pil KB ini rutin diminum setiap hari ya. Jadi intinya kalau misalnya untuk yang sering lupa tidak dianjurkan ya untuk yang kalau bisa jangan. Kalau lupa itu yang pil ini karena setiap hari harus diminum. Kemudian ada suntik
suntiknya ini ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan. Ada efek tidak? Ya tentu semua KB semuanya ada efeknya. Tergantung kondisi tubuh. Biasanya kalau kita mengambil kalau pil ini ada indikasi apa untuk penyakit apa yang kayaknya janganlah gitu. Biasanya yang punya penyakit apa gitu. Kalau efeknya biasanya haidnya jadi hanya bercak-bercak. Iya, teratur hanya bercak-bercak seperti itu. Iya. Kemudian kalau untuk misalnya ada penyakit tertentu habis operasi kayak benjolan apa itu memang tidak disarankan untuk hormonal baik suntik maupun pil gitu. Jadi mungkin untuk para wanita yang mempunyai bakat kista ya, misalnya gitu atau struma, kita memang tidak menyarankan untuk mengikuti yang alat kontrasepsi yang hormonal. Yang hormonal ini hormonal itu ada pil, suntik, implan. Implan ini yang susuk itu hormonal juga ternyata. Hormonal itu. Obat yang dimasukkan di sini gitu. hanya dilindungi sama kayak jarum kayak kapsul kayak apa sedotan gitu tapi sedotan kecil nggih. Itu obat yang dimasukkan gitu. Obat sebenarnya. Geng. Jadi kalau bisa selain itu. Ya, itu yang hormonal. Biasanya memang akan dianjurkan oleh tenaga medisnya juga untuk menghindari kontrasepsi hormonal. Jadi selain kami melakukan konseling, pasti juga akan konsultasi dengan tenaga kesehatan. Gitu. Karena mereka yang lebih paham tentang kesehatan. Oke. Sebenarnya juga ada alat kontrasepsi yang alami gitu. Ini tadi kayak pil, suntik, IUD itu kan alat kontrasepsi modern. Ada alat kontrasepsi alami sebenarnya yang mungkin saya nggak pakai alat bisa kok nggak punya anak lagi gitu. Ya memang karena ada beberapa alat kontrasepsi yang bisa diikuti dan alat kontrasepsi itu namanya alat kontrasepsi alami. Cuma memang itu benar-benar butuh komitmen yang luar biasa karena seperti misalnya tingkat kegagalannya lebih dan tingkat kegagalannya lebih tinggi, resiko kegagalannya lebih tinggi gitu. Jadi seperti senggama terputus atau coitus interruptus ya kalau istilah ilmiahnya itu kan jadi kita ngomongnya agak ini ya. Agak vulgar akhirnya ya bagaimana karena memang ini alat kontrasepsi gitu. Betul. Jadi pada senggama terputus itu pada saat yang suami berhubungan akan mencapai klimaks maka dia akan kalau bahasa Jawanya dulu ku tubo metu njobo. Ya kalau semuanya dikeluarkan di luar tapi kalau ada sisa di dalam dia bisa memastikan suami bisa memastikan untuk mengeluarkan semua di luar gitu gitu. Tahu lupa belasan gitu. Itu yang bikin akhirnya jadi atau KB kalender itu juga bisa dia harus menghitung kapan masa subur. Nah, ini kan juga relatif lebih rawan juga gitu ya. Makanya tingkat kegagalannya tinggi. Tinggi. Apalagi kalau haidnya enggak teratur itu. Iya. Jadi macam-macam lah ya kayak gitu. Tapi biasanya memang butuh ketelatenan. Bahkan minum pil pun juga butuh ketelatenan. Karena bayangkan kita yang sakit aja kalau suruh minum obat males ya, apalagi yang sehat suruh minum obat. Dan pil itu kan diminum tiap hari di waktu yang sama. Gitu. Kenapa? Supaya lebih maksimal reaksinya kan. Misalnya saya hari ini jam 8 pagi minum. Besoknya harus jam 8 pagi gitu. Dan itu yang lupaan mungkin harus pasang alarm ya. Tulis minum pilmu gitu di alarmnya. Gitu. Kemarin boro-boro perempuan aja ya, laki-laki suruh minum pil malah lebih susah. Sebenarnya gitu. memang ada pil KB untuk pria. Iya kan kemarin sempat dibahas. Kemarin ngobrol sempat itu. Iya itu jadinya. Tapi memang itu adalah bukti kasih sayang ya laki-laki gitu. Bu, nggak usah ibu yang KB, aku aja yang KB. Itu kan bukti cinta dan kasih sayang. Atau bukti cinta dan kasih sayang lagi, aku yang KB, aku tak MOP, metode operasi pria, steril gitu ya. Steril bagi pria. Karena steril bagi pria itu lebih simple, lebih penanganannya itu lebih cepat daripada kalau steril bagi perempuan. Kalau steril maksudnya bagi perempuan kan harus prosesnya. Proses operasinya. Iya. Kalau perempuan kan harus dibius total. Kalau laki-laki emang enggak? Laki-laki bedanya bius lokal. Dibius lokal. Di bawah skrotumnya itu
Oke. Ya, itu akan seperti hitam itu di akan bis lokal kan. Iya. gitu. Dan itu 15 menit, 20 menit. Berarti memang posisinya di tempat yang memang tidak terlalu ini ya, kayak wanita mungkin di dalam rahim. Jadi kan harus itu di ya. bius total gitu ya. Kalau ini enggak. Karena kalau MOW kan hanya dilaksanakan di rumah sakit. Tapi kalau MOP kan bisa di Mobil puskesmas, pelayanan itu bisa. Oh, gitu. Harus di rumah sakit. Karena operasinya kecil. Iya. Tapi selama ini memang belum pernah di puskesmas sih. Biasanya di Safari KB itu di mobil pelayanan yang dimana tenaga-tenaga kesehatannya sudah terlatih untuk itu. Gitu. Kalau kalau MOW atau sterilnya perempuan itu harus di rumah sakit. Gitu. Walaupun Safari tetap pelayanannya harus di rumah sakit. Gitu. Dan membutuhkan proses yang agak lama, persetujuan dan sebagainya, ya prosedur-prosedurnya. Harus Kalau itu puasa agak-agak sebelumnya. takut kayak apa sih resikonya Bu untuk Pak MOW, terus harus bagaimana ini Ibu ini supaya tidak efektif gitu? Kalau MOW. efektifnya itu efektif sekali. Efektif aja. Kalau yang kadang-kadang MOW ada yang kemudian apa? Gagal. Enggak. Iya, namanya juga buatan manusia ya, kan? Jadi tingkat kegagalan pasti Itu yang ada. kadang ditakutkan gitu apa atau nyantol kemana katanya ditakutnya begitu. Iya, memang MOW dan MOP itu adalah satu tindakan medis yang untuk menghentikan kelahiran, di mana tingkat efektivitasnya itu 99%. Jadi kan 0,1%. Yang nyantol itu apa biasanya? Oh, pasang ya? Apa pasang itu? IUD. Atau spiral kalau orang bilang gitu ya. Iya, Jadi spiral itu adalah satu jenis alatnya, karena alatnya bukan hanya spiral saja, tapi ada yang Koper-T, Koper-T. ada Nova-T gitu-gitu. Jadi alatnya beda-beda. Ya, kalau Koper-T bentuknya seperti T begini. Kalau spiral memang kayak terus iya. bedanya gimana di dalam? Enggak, isinya ya sama bentuk imun. Hanya Tinggal kita pilih gitu, mau yang kayak spiral. Harganya atau kayak- beda. Oh, harganya. harganya Berapa beda. harganya, Bu? Kalau Kurang Koper-T lebih lah. itu kalau dari BKKBN gratis. Oh, gratis. Gitu. Tapi kalau Yang spiral dan Nova Lebih mahal. umum itu. agak susah ya, karena di umum dan agak mahal. Agak mahal. Spiral Nova-T itu agak mahal. Oh, Biasanya BKKBN gini. menyediakannya adalah Koper-T. Oh. Gitu. Dan itu gratis. Tapi kalau misalnya pas lagi nggak safari ya biaya pasangnya sekitar kalau di bidan ya 150-an. Geng. Sudah nggak terlalu mahal ya? Nggak terlalu mahal, Nggak tapi terlalu memang mahal. kalau kita ranahnya safari itu kan memang untuk menengah ke bawah Ke bawah, karena memang yang kita tidak- untuk membantu meringankan yang mereka, tidak punya gitu. BPJS, punya fasilitas kesehatan. Gitu. Jadi kita memang sasarannya kalau ibu-ibu di kota sih nggak usah disuruh, mungkin kebanyakan sudah Sadar diri sadar sendiri diri ya. untuk ber-KB karena Iya. tahu ribetnya mengurus Anak banyak. banyak, Dan kebanyakan mikir mereka sekolah bekerja. gitu, dan mereka bekerja. Bahkan kalau di metropolitan gitu kan mereka sudah yang aduh satu anak aja deh gitu. Jadi nggak perlu lagi diketokin sama petugas KB bu gitu ya, nggak begitu lagi. Mereka sudah sadar. Tapi yang di pedesaan Oke. Masih itu yang susah. Masih susah. apalagi dengan mindset banyak anak banyak rezeki gitu. Apalagi dengan resiko yang nanti kena apa kanker seperti itu, mitos-mitos yang Mitos Geng. gitu. menyesatkan. Bahwa pakai susuk bisa jalan-jalan gitu ya. Ya memang susuknya pasti jalan-jalan. Wah, orangnya jalan-jalan, masa susuknya ketinggalan gitu. Iya. Kadang-kadang yang ditakutkan pasang itu Bu, yang keseringan banyak yang nanti apa kemana-mana gitu. Yang IUD. Iya, yang spiral sama T spiral. itu nanti ada Makanya yang kan bilang nyantol kemana. Banyakan kan kemana karena gitu. enggak kontrol. Jadi setelah pemasangan itu iya. Harus kontrol. kontrol. Setiap berapa lama sekali? Setelah pemasangan biasanya Seminggu pertama 5 itu hari, harus 1 kontrol minggu lagi. harus kontrol. Setelah 1 minggu ada jangka-jangkanya. Jadi Setelah begitu itu masang- setahun sekali baru kontrol. Jadi harus rutin kontrol. Biasanya memang, kan datang supaya ke dia bidan jalan-jalan. diberitahu nanti kontrol tanggal ini. Oh. Kemudian kembali lagi tanggal ini. Ya, biasanya ada yang tidak Geng. disiplin, akhirnya terjadi kegagalan. Ini sering yang di Tembelang sering seperti itu. Karena mungkin merasa sudah nyaman. Aku sudah pasang IUD, sudah kontrol di minggu pertama, sudah kontrol di sebulan pertama, 3 bulan.
Yang 1 tahun sekali enggak pernah kontrol ya. Jadi sudah bertahun-tahun enggak kontrol. Jadi sebenarnya kontrol itu untuk memastikan bahwa alat itu masih berada di tempatnya, masih di posisinya dengan baik begitu. Iya. Bahkan saya sebelumnya juga pakai IUD. Setiap kali saya kontrol itu akan dilihat, ini loh posisinya ya Bu, IUD-nya di masih sini tepat gitu. Di tempatnya, gitu ya. Terus ada lagi kan mitos kalau pakai IUD nanti sengkring-sengkring, si bapak terasa gitu ya. Ternyata baik-baik saja. Baik saja. Nah, gitu. Tanyakan pada yang memakai gitu kan. Saya enggak. Saya suntik Mas. Suntik, geng. Nah ini memang kayaknya mesti tahu dirinya sendiri gitu supaya bisa memilih KB mana yang tepat untuk makanya dia. Ada gitu. Metode konseling berimbang. Bagaimana kita penyuluh KB harus bisa memastikan bahwa alat kontrasepsi itu adalah benar-benar alat kontrasepsi pilihan dari calon aseptor tersebut dengan pertimbangan kondisi tubuhnya masing-masing, kondisi kesehatannya masing-masing, dan tingkat kenyamanannya masing-masing. Tingkat kenyamanan gitu. Betul. Kadang-kadang suka ngikut, kadang tetangga ini aja itu ikut. Aku tak ikut. Kalau bisa memang Butejo IUD baik-baik saja. Ternyata pada saat dia mau pasang IUD, nggak bisa karena jaraknya terlalu pendek misalnya gitu. Jadi ada jarak dari rahimnya, rahimnya sampai ke ini kalau terlalu pendek nggak bisa. Jadi butuh alat pun ada ukurannya gitu. Tidak bisa langsung main pasang semua koper T bisa masuk sama saya gitu, nggak bisa karena koper T sendiri juga ada ukurannya. Kita punya ukuran masing-masing berbeda gitu. Jarak dari leher rahim ke tempat pemasangan berapa yang kalau terlalu pendek nggak bisa ya. Tuh. Atau dia sedang erosi. Resiko mungkin kalau dipasang. Bisa pasang tapi dengan alat yang sesuai dengan ukuran rahimnya gitu. Dan itu agak susah. Biasanya kalau safari agak susah karena semua rata-rata alatnya sama. Kecuali kalau dia pasangnya di dokter spesialis misalnya gitu. Atau mungkin kondisi si ibu masih erosi. Suka keputihan terus, gitu. Itu masih belum bisa. Harus disembuhkan dulu gitu. Nah, yang tahu kondisinya ya hanya calon aseptornya, asal dia jujur. Sendiri, kalaupun gitu, dia nggak jujur begitu bidannya. Pernah sakit apa nggak tahu dia KB suntik akhirnya ya. Sakit apa sih Bu? Biasanya kalau bisa jangan KB suntik ya. Hipertensi itu juga nggak boleh. Terus punya bakat ini tadi karena kan hormonal, suntikan hormonal. Biasanya diarahkan untuk tidak KB hormonal gitu. Jadi apa Bu Meta? Itu loh penyakit yang kayak berkerut-kerut itu Pak, yang di kaki. Varises. Varises itu juga. Kalau bisa juga jangan hormonal. Boleh hormonal. Itu malahan nanti memperparah. Hubungannya apa Bu? Hormonal terutama kalau suntik ya. Okay. Suntik kan berada di sini itu biasanya cenderung penyakitnya nanti enggak sembuh nanti. Varisesnya gitu. Itu pernah kejadian di Tembelang itu. Tapi jadi biasanya malah lebih parah. Tenaga kesehatan nakesnya sudah mengarahkan kok. Jadi ada screening sebelum dia memutuskan untuk memakai alat kontrasepsi apa. Tapi paling tidak tahu lah ya Bu sebelum nanti memutuskan betul-betul yang biasanya kita suka nggak tahu itu kalau mereka memutuskan untuk memakai alat kontrasepsi suntik pil kayak gitu karena mereka sudah terbiasa begitu melahirkan pil lah suntik kayak gitu. Jadi setelah itu baru muncul baru ketahuan. Gue aja yang jadi biasa jadi favorit itu kayaknya suntik itu sama pil ya. Yang banyak. Karena yang paling mudah. Mudah. Saya juga heran kok. Ibu-ibu ini kok senang banget dicublesi tiap bulan gitu, minum obat tiap bulan. Saya kok emoh ya. Saya tidak mau, Bu. Itu kalau saya dari awal melahirkan itu saya sudah memang mikirnya pengennya IUD. Satu-satunya alat kontrasepsi yang jangka panjang selain steril yang bisa saya pakai tanpa hormonal gitu. 5 tahun, ada yang 8 tahun. Ada yang 8 tahun. Jadi saya pakai IUD sudah nyaman banget. Jadi begitu tahu-tahu lah sudah waktunya cabut ya. Tiba-tiba 5 tahun aja. Sudah waktunya lepas nih gitu. Mau pasang lagi. Masih belum disarankan untuk pasang lagi.
Oke, ada yang ditanyakan Ibu? Banyak sekali ya. Oke, mungkin ada pesan yang akan disampaikan sebelum kita akhirnya obrolan kita. Seru sebenarnya ya obrolannya. Kalau menurut saya sih pandai-pandailah melihat kondisi diri sendiri sebelum memutuskan untuk menggunakan alat kontrasepsi apa. Jadi supaya tidak disalahkan alat kontrasepsinya gara-gara aku pakai ini, gara-gara aku gitu ya. Tapi dengan kita bisa mengetahui, mendeteksi dini tubuh kita keadaannya seperti apa dan jujur pada saat screening, itu akan membuat pilihan atau penentuan alat kontrasepsinya lebih tepat gitu. Jadi kenali kondisi diri sendiri. Jangan sampai tes case sendiri gitu ya. Iya gitu. Itu mungkin dari Mbak Mita ada tambahan. Bu Mita. Sama ya seperti Mbak Eva. Jadi sebelum memilih Alkon lebih baik konsultasi dulu lah dan jujur lah, istilahnya jujur pada nakes ya, kesehatan, juga pada yang konseling ke penyuluh KB. Biasanya memang mereka jarang sekali untuk jujur. Kenapa sih Bu? Takut apa gitu atau cenderung udah pokoknya maunya suntik aja gitu. Iya, biasanya kan pokoknya aku pengen ini, enggak mau diarahkan ke yang lain gitu. Karena mereka tidak jujur dengan kondisi badan dia, akhirnya ya banyak terjadi tidak kecocokan Alkon tadi. Padahal itu demi kebaikan sendiri. Jangan tiru-tiru gitu. Biasanya kebanyakan karena tetangganya cocok dengan ini misalnya. Bagus kok itu pakai suntik bagus ya. Terus nggak bikin gemuk gitu kan. Nah, sering kali yang dikeluhkan itu Bu. Gemuk atau mungkin mensnya tidak teratur atau mens terus gitu. Itu berarti memang dia harus ada konsultasi lebih lanjut. Semua tuh memang harus ada konsultasi lebih lanjut. Kalau kejadian mens terus itu biasanya memang harus ganti. Berarti kan tidak cocok gitu. Itu harus dikonsultasikan ke tenaga medis, ke bidannya misalnya gitu. Jadi benar-benar harus dengan konsultasi yang tepat, jujur screeningnya. Kayaknya setiap langkah kita harus jujur ya. Iya betul. Oke, matur nuwun Bu Eva, Bu Mita sudah hadir untuk sore hari ini. Insyaallah masih ada kesempatan kita ngobrol lagi. Amin. Dan santri terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia bersama Radio Suara Tebuireng. Khairun nas anfa'uhum linas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.